Sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keseharian kita, tanpa sadar sering dijumpai contoh-contoh sifat koligatif larutan. Seperti pada saat membuat sayur. Ketika kita membuat sayur, maka kita akan merebus air sehingga air tersebut mendidih terlebih dahulu. Kemudian, kita memasukkan bumbu-bumbunya. Mengapa harus demikian? Hal ini berkaitan dengan kenaikan titik didih. Selanjutnya, contoh penurunan titik beku larutan. Tahukah kalian bahwa air radiator diberi ethylene glikol atau C2H6O2? Ethylene glikol di sini berguna sebagai zat anti beku. Ethylene glikol larut dengan air melalui ikatan hidrogen dan memiliki titik beku cukup rendah, yaitu minus 12 derajat Celcius, serta titik didih cukup tinggi, yaitu 197 derajat Celcius. Sebagai bahan anti beku pada radiator mobil, ethylene glikol menurunkan titik beku air dalam radiator di musim dingin dan menaikkan titik didih di musim panas. Prinsip yang sama juga digunakan pada pembuatan es krim dengan cara tradisional. Dalam bab ini, kita akan mempelajari penurunan titik beku dan kenaikan titik didih larutan yang merupakan bagian dari sifat koligatif larutan. Terdapat dua gelas beker, yaitu gelas beker A dan gelas beker B. Masing-masing gelas beker tersebut diisi dengan air. Gelas beker A hanya diisi dengan air, dan gelas beker B diisi air dan ditambah dengan zat terlarut. Kemudian kedua gelas beker tersebut dipanaskan. Pada suhu yang sama, yaitu suhu 100 derajat Celcius, ternyata gelas beker A sudah mendidih, sedangkan gelas beker B belum mendidih. Hal ini menunjukkan bahwa titik didih larutan pada gelas beker B lebih tinggi daripada titik didih air atau pelarut pada gelas beker A. Apakah sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Berikut ini adalah video air mendidih. Suatu zat cair mendidih saat tekanan uapnya sama dengan tekanan lingkungannya. Jadi, titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap sama dengan tekanan luar. Titik didih normal adalah suhu pada saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar sebesar 1 atmosfer. Air memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Pada suhu ini, molekul-molekul air berada pada kesetimbangan cair gas. Titik didih larutan, misalkan pada larutan kalsium klorida, lebih tinggi dibanding titik didih pelarutnya, yaitu air. Hal ini disebabkan oleh adanya zat terlarut dalam air. Pada tekanan udara luar 760 mm Hg, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Adanya zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap larutan. Sehingga pada suhu 100 derajat Celcius, larutan kalsium klorida belum mendidih karena tekanan uapnya belum mencapai tekanan uap 760 mm Hg. Untuk mencapai tekanan 760 mm Hg, maka perlu dipanaskan lebih tinggi lagi. Akibatnya, larutan mendidih pada suhu lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya. Kenaikan titik didih larutan adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih larut murninya.
teman-teman, mari kita membuat es krim. Terlebih dahulu kita siapkan es batu, santan, susu, gula, essence, media untuk tempat pembuatan es krim, garam yang akan kita tempatkan pada salah satu media. Masukkan susu ke dalam 2 gelas. Tambahkan santan pada tiap wadah. Gula, dan essence secukupnya. Selanjutnya kita tutup kedua gelas. Dan kita akan memulai menyiapkan media 1 dan media 2. Media 1 yakni es batu dengan ditambahkan garam, sedangkan media 2 es batu tanpa garam. Kita tempatkan gelas ke kedua media dan kita kocok. Setelah pengocokan 1 menit, kita ukur suhu media. Pada media 1 memiliki suhu min 10 derajat Celcius dan media 2 ditunjukkan dengan termometer pada suhu min 2 derajat Celcius. Kita lanjut dengan pengocokan, dan setelah 15 menit kita ukur suhu dalam media es krim. Gelas pada media 1 min 1 derajat Celcius dan gelas pada media 2 5 derajat Celcius. Pengocokan tetap kita lanjutkan hingga 35 menit dan didapatkan gelas pada media 1 menunjukkan suhu min 8 derajat Celcius dan gelas pada media 2 0 derajat Celcius. Pembuatan es krim dengan media 1, yaitu dengan penambahan garam, lebih cepat dibanding dengan media 2 yang menggunakan es batu saja. Adonan es krim pada media 1 lebih cepat membeku karena suhu pada tegas media 1 lebih rendah dari media 2. Perbedaan suhu ini disebabkan oleh penambahan zat terlarut, yaitu garam. Penambahan garam berfungsi untuk menurunkan titik beku dari larutan, yaitu lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Sedangkan titik beku pelarutnya, yaitu air, hanya 0 derajat Celcius. Penurunan titik beku larutan adalah selisih titik beku pelarut dengan titik beku larutan.
Setiap pelarut memberikan harga kenaikan titik didih atau delta Tb dan penurunan titik beku atau delta Tf tertentu pada konsentrasi 1 molal yang dikenal dengan tetapan titik didih atau Kf dan tetapan titik beku atau Kb. Kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dari larutan dengan air sebagai pelarutnya dapat digambarkan melalui diagram PT serta rumus dari delta Tb dan delta Tf. Kesimpulan 1. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. 2. Kenaikan titik didih larutan adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murninya. 3. Penurunan titik beku larutan adalah selisih titik beku pelarut dengan titik beku larutan.